Oke, mungkin kita review sebentar terkait apa yang kemarin kita bahas di pemodelan fisik ya. Jadi sebenarnya step-stepnya adalah kita perlu tahu terkait analisis dimensi, metode Buckingham. Sebenarnya sama, kita udah pernah bahas atau exercise untuk analisis dimensi itu pada tubes, kemudian ada UK, kemudian tugas kemarin juga kayaknya sama, banyak analisis dimensi, dan harapannya ekspektasinya adalah udah familiar terkait analisis dimensi, step-stepnya seperti apa. Mungkin kita bisa review sebentar bahwa sebenarnya nanti case-nya sama, kita ada suatu case gitu kan, suatu case ada permasalahan, nanti kita perlu cek atau list terlebih dahulu variables-variablesnya apa aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, 6 variables. Kemudian kita write down, kita tulis seluruh dimensinya apa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 variabel, dimensinya apa aja. Baik, kalau misalnya pakai MLT, it's okay pakai sistem MLT, kalau misalnya mau ke FLT juga boleh. Oke, jadi number of variables adalah n sama dengan 6. Nah, untuk number of independent dimension adalah 3. Nah, ini ketika ujian kemarin kalau nggak salah, pekan lalu itu banyak yang apa istilahnya, ininya berapa ya, 2 kalau nggak salah. Yang harusnya itu cuma 2 pi, teman-teman kayaknya 3 pi, karena kita kebanyakan latihan soalnya tubes itu kan kebanyakan 3 pi gitu kan, sehingga menganggap bahwa oh ini kayaknya juga 3 pi kayak gitu. Jadi perlu diketahui bahwa kalau misalnya ini n-nya 6, m-nya kan pasti 3 mlt gitu kan, jadi 6 minus 3 sama dengan 3, ada 3 pi. Kalau misalnya number of variables yang 4 atau 5, berarti kan 5 dikurangi 3 berarti cuma 2 pi. Kalau misalnya cuma 4, berarti 4 minus 3 berarti 1 pi. Berarti nggak perlu capek-capek langsung pi 2, pi 3-nya dihitung juga, itu nggak perlu. Karena kita cuma punya 5 variabel atau 4 variabel gitu kan. Tapi kalau ini misalnya 7 variabel dikurangi 3 berarti ada 4 pi. Pi 1, pi 2 sampai pi 4 kayak gitu. Jadi number of non-dimensional groups ada 3. Pi-nya berapa aja. Kita punya pi 1, pi 2, pi 3. Kemudian ini dari mana ini? dv sama rho ini adalah scaling variables dari perwakilan antara geometrik, kinematik, dynamic. Yang ini ada di handoutnya Manchester University, bisa dicek lagi geometri itu apa aja, kinematik apa aja, dynamics atau fluid properties. Jadi kita karena M-nya 3 ya, M-nya 3 di sini, jadi kita pilih 3. Kalau misalnya ada semua ya, antara geometri, kinematik, dynamics atau fluid properties, kita pilih 3 aja yang mewakili. Nah, ini kita mewakili geometrik ada D, kinematik ada V, dynamic ada rho. Jadi kita dv rho ada di 3 pi. Sisanya adalah yang enggak terpilih menjadi perwakilan, itu masuk ke tiap-tiap pi. Jadi pi 1 kita punya delta p, pi 2 kita punya h, pi 3 kita punya mu kayak gitu. Oke, nextnya ya udah tinggal di selesaiin aja sebenarnya. Pi 1 diselesaiin. Ini kan pi 1 dengan cara yang kemarin kita udah pernah bahas terkait MLT. Jadi ini perlu ada list tabel MLT kalau misalnya belum hafal ya. List tabel MLT atau FLT bisa di input semuanya ke delta P itu apa, D itu apa, V itu apa, rho itu apa. Kemudian dipangkatkan. Jadi yang dipangkat adalah yang bagian sini ya. Ini pangkat A, B, C, yang ini nggak perlu dipangkat. Sebenarnya nggak terlalu susah untuk membedakan yang bagian sini sebenarnya. Oke, kita punya seperti ini, dapat C-nya berapa kita dapat, B-nya dapat, A-nya kita dapat. Baru kita punya rumus yang pi 1. Pi 2 di sini kenapa ini langsung H sama H per D? Karena ini ya. Ini kan ada D, ini ada D, ini ada H, di mana dimensinya sama. Jadi kita bisa langsung pakai by inspection. Pasti nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau dibuat seperti ini juga masalah, tapi pasti nanti hasil akhirnya adalah seperti ini, pi 2. Oke, pi 2 kita udah di sini. Kemudian pi 3 ada yang mu. Pilih yang mu di sini. Di Vero dipangkatkan A, B, C. Kemudian di input sistem MLT-nya berapa.
dihitung aja, kemudian C-nya kita dapat -1, B-nya -1, A-nya -1. Sehingga P3-nya di sini adalah rumusnya seperti ini. Jadi kita udah dapat P1, P2, P3. Oke, nah kemudian kalau misalnya ini ya, kan kadang ada beberapa rumus seperti angka-angka yang kemarin di-share sama Diana di grup, kan ada angka Reynolds, angka Weber, angka Mach gitu kan. Itu kan sebenarnya kita mau identifikasi apakah rumus-rumus itu masuk apa enggak. Nah, di sini tuh ada di sini rumus Reynolds ya, rumus Reynolds, cuma di sini kan kebalik ya. Kan kebalik. Jadi kalau mau dibalik lagi biar angkanya sama seperti angka Reynolds, rumusnya. Jadi P3-nya dikasih aksen aja seperti ini. Rho VD mu. Kayak gini, ini angka Reynolds. Sehingga untuk dimensional analysis P1 F P2, P3 aksen. Ini rumus yang dari P1, P2, P3 aksen. Atau kita bisa sebut seperti ini. H per D Reynolds kayak gini. Nah, inilah yang akan menjadi basis kita untuk menganalisis case-case yang ditanyakan di A, B, dan C. Sehingga kayak apa ya istilahnya, kayak perbandingan biasa sebenarnya. Kalau misalnya kita udah dapat ini semua ya, ini tinggal perbandingan aja sebenarnya. Misalnya kayak gini aja, kita udah bahas kemarin tapi kayaknya biar bersih. Oke, saya coba share screen lagi. Oke, kalau udah dapat ya, kita jabarkan lagi P1. P1 kan tadi dapatnya delta P rho V kuadrat gini kan. Nah, sebenarnya kan kita mau nyari rasio antara prototype sama dengan rasio model. Sebenarnya intinya ini aja, prototype sama dengan model. Jadi kalau misalnya kayak skalatis, kayak misalnya kalau kalian main CAD gitu kan, mau nyekala tanaman, tumbuhan, atau jendela kayak gitu. Nah, jendela yang asli itu berapa? Nah, kita gambar di AutoCAD seberapa? Nah, kayak gitu sebenarnya scale-nya. Cuma di sini kan ada banyak variabel, jadi kita nggak bisa asal scale kayak gitu. Jadi P1 kita sama delta P rho V kuadrat, dikurung adalah prototype, sama dengan modelnya. P2 H per D prototype, H per D model. P3 aksen, angka Reynolds, prototype, sama model. Karena yang ditanyakan adalah velocity, kecepatan ya. Kecepatannya 3, kita diminta atau ditanyakan kecepatan air di modelnya berapa. Kalau kecepatan berarti kita di antara 3 ini yang istilahnya yang bisa atau yang bisa kita gunakan sebagai rumus kecepatan kan bisa pakai yang ini ya, P3 ini, yang angka Reynolds. Kan kita nyari V. Kan yang diketahui tadi di V-nya di prototype. Itu diketahui. V modelnya berapa ini yang ditanyakan. Jadi kan ini diketahui V prototype, V modelnya ditanyakan. Nah, tinggal dibalik-balik aja. Jadi kalau misalnya ini dipecah, kan rho P, VP, DP, mu P, gini kan prototype. Rho model, V model, D model, mu model. Ya gini. Nah, habis itu udah tinggal dikasih input data aja. Jadi ini kenapa ini dibalik? Karena kita nyari ini VP per VM. Kan yang ditanyakan adalah kecepatan kan, prototype sama model. VP per VM, tinggal dibolak-balik aja sisi kiri, sisi kanan, ruas kiri, ruas kanan, kita dapat rumus seperti ini. Oke, di mana kita punya prototype mu ya 0,002 per 800. Untuk modelnya ada 1 kali 10 pangkat minus 6. Datanya adalah di nah ini.
Untuk density dan viskositasnya adalah 800 sama 0,2. Untuk viskositasnya kinematik air adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Ini model ini adalah air. Ini adalah yang di prototype kondisi nyatanya. Jadi ini kayaknya parafin ya. Parafin. Jadi perlu dicek lagi datanya. Kemudian untuk rasionya adalah untuk model sama prototipe ada 1:5. Sehingga perbandingan antara kecepatan prototipe sama model adalah 0,5. Kita punya prototipe kecepatannya 3, 0,5 dapat 6. Sehingga kecepatan di model adalah 6 ini. Oke, kemudian yang kedua kita ditanyakan apa ini? Rasio debit quantities of flow of in prototype and model. Rasio. Rasio debit kan berarti antara Q P sama Q model kan, dimana kita punya rumus Q adalah luas kali kecepatan, model juga sama luas kali kecepatan seperti ini. Ini model. Kemudian kita punya di sini VP per VM, di mana udah diketahui sebelumnya VP per VM 0,5, VP per VM, VM. Luas kan berarti di kuadrat sisinya. Ini should diketahui. Oke, dP per dm ya, dP per dm. Kuadrat. Karena luas kan D kuadrat. Dimana kita punya rasio tadi. Jadi VP per VM itu 1:5. Sehingga kalau VM per VP adalah 5. Oke, saya ralat ya. Jadi kita punya model per DP. Jadi skalanya 1:5. Sehingga kalau misalnya DP per DM itu adalah 5. Berarti ini kan VP per VM kita punya 0,5. dP per dm kita punya 5 kuadrat, sehingga rasionya adalah 12,5. Kurang lebih itu. Kemudian yang terakhir adalah masalah kita nyari tekanan. Tekanan di prototipe itu berapa jika di model adalah 60 kilopascal. Kalau tekanan dari rumus ini, rumus mana tadi ya? Nah, di antara 3 rumus ini, kan berarti yang paling dekat yang ini ya, P1. Berarti nanti kita pakai yang P1. Kita pecah lagi P1. Ini kan P1. P1 prototype sama model. Jadi kalau misalnya bingung kenapa harus seperti ini langsung, jadi bisa kita pecah dulu aja, biar enggak terlalu apa istilahnya, membingungkan. Jadi kan sebenarnya intinya seperti ini, P model, rho model, V model kuadrat. Jadi kita punya di sini yang ditanyakan kan ini ya, ini sama ini tekanan. Berarti adalah ini. Kemudian sama di pindah ruas kiri, ruas kanan kayak gitu. Berarti ketika ini dipindah ke ruas kiri, ininya naik kayak gini. Jadinya seperti ini, rho P, rho M, VP per VM. Dimana kita punya rho P, parafinnya itu 800, rho model itu di air 1000. VP per VM itu 0,5 kuadrat. Sehingga untuk rasio antara prototipe sama model adalah 0,2. Dimana kita tahu untuk untuk nilai model itu 60. Sehingga tekanan di prototipe adalah 120. 12. 0,2 kali 60. 12. Sebenarnya kurang lebih seperti itu untuk kalau misalnya ada case seperti itu. Jadi kita punya analis dimensi terlebih dahulu, kita dapat P1, P2, P3. Ya udah dengan P ini kita kayak perbandingan aja sebenarnya. Perbandingan ditanyakan apa, perbandingannya seberapa kayak gitu. Oke, kita udah bahas masalah itu tadi ya, contoh case-nya.
Kita bahas masalah next terkait studi keserupaan atau biasanya kita sebut sebagai similitude. Ya sebenarnya sama kayak case yang tadi kita bahas sih sebenarnya. Cuman ini lebih untuk memperkenalkan aja sebenarnya untuk similitude atau keserupaan, keseimbangan itu ada apa aja kayak gitu. Nah ini ada di modul yang baru saya share. Sebenarnya udah saya share pekan lalu sih, cuman saya share lagi tadi pagi terkait handout yang dipublish sama the University of Queensland. Itu ada geometric similarity, kinematic similarity, sama dynamic similarity. Oke. Ada di bagian ini basic skill ratios. Di page berapa? Di page 2-nya, di page 2, basic skill ratios. Nah, di basic skill ratios ini kita dijelaskan bahwa ada similarity khusus geometrik, similarity khusus kinematik, sama dynamic. Nah, untuk geometrik ini dia berhubungan sama panjang. Kalau kinematik berhubungan sama kecepatan. Kalau dynamic itu berhubungan sama gayanya. Jadi kalau kita tulis di slides tadi ya. Oke, jadi kita punya geometric similarity itu berdasarkan adalah corresponding length, jadi panjangnya ya. Panjang. Kalau kinematik itu berhubungan sama length and times, itu lebih ke velocities ya, kecepatan. Kalau dynamic itu lebih ke gaya sebenarnya, seperti inersia, gaya viscous, dan lain-lain. Oke, mungkin kita coba bedah di sini ya, terkait bangun geometrik. Jadi kalau berbicara masalah model geometrik atau bangun geometrik di sini, ini kan berhubungan sama panjang ya, berhubungan sama panjang atau dimensi. Jadi kalau misalnya kita mau bangun suatu bendungan dengan misalnya, bukan bendungan apa ya, gedung aja deh, gedung besar gini kan, misalnya gedung seperti ini, terus kita mau uji apa ya, misalnya uji tahan gempa, uji tahan bla 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 gitu di lab, kita kan harusnya scale lebih kecil gini kan. Nah itu kurang lebih seperti itu bangun geometrik. Jadi yang beda adalah di panjangnya aja. Oke, jadi rasio kita bisa sebut sebagai n di sini. Jadi misalnya 1/n bla bla bla. Jadi rasionya di sini kita lebih ke NL, length. Jadi ukuran di prototype per ukuran di model. Jadi LP per LM kayak gini. Jadi untuk panjang ini kita punya skala panjang. Itu length LP per LM, atau ada juga skala luas. Luas di sini adalah AP per AM. Karena luas itu adalah L kuadrat, berarti L kuadrat per L kuadrat. Tapi ini, ini P, ini M. Sehingga nanti untuk rasionya adalah NL kuadrat. Jadi karena ini cuma L karena panjang, untuk luas ini L kuadrat. Kemudian ada volume juga sama. Kita punya NV di sini. Enggak NV sih. Untuk simbol ini kita punyanya cuma MLT aja. Jadi karena volume adalah panjang kali 3, panjang kali panjang kali panjang, berarti panjang kubik. Jadi volume VP per VM sama dengan LP pangkat 3 LM pangkat 3, atau kita bisa sebut
rasionya NL pangkat 3 seperti ini. Oke, jadi yang sebangun geometrik, kemudian kita punya sebangun kinematik. Tadi sebangun kinematik berhubungan sama kecepatan. Sehingga kalau misalnya kita tulis ya kayak yang tadi sebelumnya sih panjang. Jadi kita punya V prototype sama dengan V model. Jadi misalnya ini V1, V1, kita punya V2 prototype, V2 model. Atau kita bisa sebut sebagai NV, kecepatan seperti ini. Atau juga kalau berhubungan sama kecepatan kita biasanya ada percepatan atau A. Jadi A1 prototype, A1 model sama dengan A2 prototype, A2 model. Jadi ini NA, rasio percepatan. Kemudian yang berhubungan sama kecepatan lagi adalah ada debit. Debit ini kan A dikalikan V. Jadi lu debit kecepatan A dikalikan V. Kalau percepatan adalah A V per T gini. Oke, jadi untuk debit juga sama. Jadi Q1P, Q1M sama dengan Q2P, Q2M. Atau kita bisa sebut sebagai NQ kayak gitu. Nah, kemudian kita bikin perbandingan ini dengan sistem MLT. Sistem MLT. Oke, saya coba kasih slide lagi. Saya udah hafal terkait rumus kecepatan, percepatan sama debit. Oke, jadi untuk rumus kecepatan itu kan ini ya, jarak dibagi waktu, X per T. Kalau percepatan, kecepatan per T seperti ini. Kalau debit, A dikalikan P. Atau misalnya kita mau konversi ini ke satuan MLT, jadi pakai tabel yang kemarin aja langsung. Jadi dari rumus ini, rumus NV tadi ya, NV sama dengan VP per VM gini kan, kecepatan prototype sama dengan per kecepatan model sama dengan V kan satuannya L per T. Ini kan L per T, berarti ini adalah LP per TP per LM per TM. Atau kita bisa sebut sebagai rasio antara L sama T. Kayak gini. Kemudian kalau percepatan, satuannya adalah dalam sistem MLT, L per T kuadrat. Di NA sama dengan prototype sama model, LP TP kuadrat per LM TM kuadrat, atau rasio antara L sama T kuadrat. Kemudian untuk debit, kita punya debit prototype sama debit model. Di mana untuk debit itu satuannya dalam sistem MLT adalah L pangkat 3 per T. LP pangkat 3 per TP, LM pangkat 3 per TM. Sama dengan L pangkat 3 NT. Oke, saya pikir nggak terlalu masalah sebenarnya untuk yang kinematik sama geometrik. Mungkin yang mungkin yang agak lebih banyak untuk di concern adalah yang bagian dynamic, karena ini kebanyakan ke gaya. Gaya kan ada banyak ya, gaya inersia, gaya tekanan, gaya
berat, gaya viskositas, dan lain sebagainya. Nah itu nanti ya sebenarnya nggak susah juga sih, tinggal di rasio aja. Cuman perlu paham step-stepnya seperti apa. Mungkin kita bisa langsung aja. Jadi sama seperti yang teman-temannya yang lain, sebangun kinematik sama sebangun geometrik, sebangun dinamik ini kan berhubungan sama gaya ya. Jadi NF itu F1 prototype, F1 model sama dengan F2 prototype, F2 model. Nah, ini tergantung gayanya apa. Seperti itu. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja untuk di sebangun dinamik. Ada gaya inersia, gaya tekan, gaya berat, gaya kental atau viskos, gaya kenyal atau gaya elastis, atau gaya tegangan permukaan. Jadi rumus-rumusnya untuk gaya inersia di sini kita bisa sebut sebagai FI ya. Gaya inersia, gaya tekanan itu FP, gaya berat itu FG, viskositas itu adalah FV misalnya, elastisitas adalah FE, tegangan permukaan adalah FST. ST itu surface tension, tegangan permukaan. Elasticity, viscosity, gravity biasanya, pressure sama inersia. Dimana rumusnya untuk inersia adalah kita punya M dikali A biasanya. Ini yang untuk gerak ya, untuk gerak. Dimana kita untuk M ini kan dari rho sama dengan M per V. Ini kan berarti untuk M sama dengan rho dikalikan V. Jadi rho V kan L pangkat 3. L pangkat 3 di sini. Untuk percepatan adalah tadi kita udah bahas L per T kuadrat. L per T kuadrat. Sehingga kita punya rumus di sini rho. Kemudian ini adalah V kuadrat dikalikan L kuadrat. Kenapa ini V kuadrat? Karena kita di sini punya L per T kuadrat. Jadi ini kan L pangkat 4 ya. L pangkat 4 per T kuadrat. Jadi dibagi 2. Jadi ini jadi L2 per T2. Nah, ini jadi V kuadrat. Ini tetap L kuadrat. Kayak gitu. Untuk tekanan kita punya delta P per A. Delta P per untuk A adalah L kuadrat. Gravitasi kita punya massa kali gravitasi. Di mana massanya adalah rho L pangkat 3 dikalikan gravitasi. Oke, untuk viskositas kita punya mu dV per dy per A. Mu kita punya V di sini, kecepatan, Y-nya ini kan panjang, L. Luas itu juga L, panjang juga, L kuadrat. Kita coret di sini, kita punya mu VL. Untuk elastisitas kita punya elastisitas dikalikan luas. Luas adalah L kuadrat. Tegangan permukaan adalah tau per L, panjang. Nah, jadi inilah rumus-rumus nanti yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisis similitude di bagian sebangun dinamis. Gaya inersia. Jadi mungkin langsung ke rumus akhirnya ya. Rumus akhirnya gaya inersia Fi adalah ini. Rho V kuadrat L kuadrat, gaya tekan, rho PL kuadrat, gravitasi gaya berat, M dikali G sama dengan rho L pangkat 3 dikalikan G, viskositas, kita punya mu VL, elastisitas, kita punya EL kuadrat, tegangan permukaan, kita punya tau dikalikan L. Oke. Nah, untuk kesebangunan dinamis, karena kita tadi punya FP, FG,
FV dan bla 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 gitu, kita bisa buat seperti ini. FP misalnya, kita punya FP semuanya, kita buat seperti ini ya, FP, FG, FV, kita punya FE, FE, FST, FST, kita punya inersia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita udah tulis semua, tinggal dikasih yang atas itu biasanya prototype. Kemudian ini model, prototype, model, prototype, model, prototype, model, prototype, model, prototype, model, kayak gini. Oke, jadi misalnya ada suatu soal gitu ya, soal yang berhubungan sama inersia sama tekanan gitu ya. Misalnya ada soal inersia versus tekanan, entah apapun nanti jenis soalnya, tapi akan membutuhkan rumus inersia sama tekanan. Berarti kita nanti pakainya adalah ini kan FI sama FP. Jadi kita gini, FI FP sama dengan FI FP juga. Cuman yang di sini adalah prototype, ini adalah model. Prototype sama model. Kemudian misalnya ada apa lagi ya? Inersia misalnya, sama sih inersia, terus ada viskositas misalnya, viskositas. Ini sama FI, FV, FI, FV, ini prototype, ini model. Sesuai dengan penjelasan tadi ya di University of Queensland Handout. Oke, the dynamic similarity lebih ke gaya, the dynamic of similitude. Kemudian untuk penjelasannya di sini adalah dynamic similarity ini berhubungan sama gaya-gaya yang bekerja pada suatu variabel. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk angka Reynolds dia punya inertial force sama viscous force hubungannya. Jadi kalau misalnya ada suatu case ya, ada satu soal, terus dia ada hubungan antara inersia sama viskositas, berarti dia masuk ke angka Reynolds. Mungkin bisa dicek yang tabel itu loh, tabel non-dimensional analysis, tabel angka nggak berdimensi. Angka tak berdimensi ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja. Jadi ini inersia sama tekanan seperti ini, inersia viskositas, inersia udah, tekanan ini udah, viskositas, misalnya gravitasi ya, gravitasi itu juga sama, inersia versus gravitasi, inersia versus gravitasi, inersia versus gravitasi. Jadi kan FI per FG, FI per FG. Ini prototype, ini model. Kemudian gravitasi, elastisitas sama FI per FE, FI per FE. Ini prototype, ini model. Untuk tegangan permukaan juga sama, FI per FST, FI per FST. Ini prototype, ini model, kayak gitu. Oke, how we start this. Jadi dari perbandingan ini ya, antara inersia, tekanan, inersia, viskositas dan lain sebagainya. Nanti sebenarnya kalau misalnya dipecah analisisnya gitu ya, dia akan menjadi angka-angka tak berdimensi. Jadi kita bisa tahu dari mana ini angka Reynolds,
dari mana angka Freud, angka Weber, angka Rossby, angka Mach, angka Euler, dan lain-lain. Ini seperti tabel yang udah pernah di-share sama kemarin teman kalian di beberapa pekan lalu. Terkait angka tak berdimensi kan ada banyak. Nah, kita coba yang di angka Euler terlebih dahulu. Jadi angka Euler itu adalah dia lebih hubungan antara inersia sama tekanan di sini. Inersia sama tekanan. F1 per Fp. F inersia ya, F inersia sama Fp. Di mana F inersia adalah rho V kuadrat L kuadrat. Rho V kuadrat L kuadrat. Tekanan adalah rho P L kuadrat. Ini dicoret seperti ini. Kita punya rho V kuadrat delta P seperti itu. Ini adalah angka Euler ya. Jadi angka Euler E sama dengan V delta P per rho. Kayak gini. Untuk angka Euler. Rumusnya. Sehingga kalau misalnya nanti ada pemodelan terkait angka Euler, berarti rumusnya seperti ini. V per akar delta P per rho prototype sama dengan V delta P rho model. Seperti ini. Kemudian untuk angka Freud. Bentar, jadi intinya untuk angka Euler kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini. Di sini nggak ada ya angka Euler. Tapi angka rumus-rumus ini adalah dia dari situ sebenarnya. Angka tak berdimensi itu. Oke, angka Freud kita ada perbandingan antara gaya inersia sama gaya berat Fg. Inersia juga sama rho V kuadrat L kuadrat. Fg-nya adalah rho L pangkat 3 kali G. Kita punya V kuadrat GL. Gini kan? Sama dengan Freud kuadrat. Sehingga angka Freud sama dengan V akar GL. Nah, ini harusnya ada nggak? Nah, ini nih. Angka Freud. Dari situ. Mu GL. V ini kecepatan akar GL. Kita punya angka Freud dari situ rumusnya. Sehingga kalau di similitude pemodelan, sehingga V prototype ini aja V GL prototype sama dengan V GL model. Seperti itu. Oke, kita angka Reynolds. Angka Reynolds itu juga sama. Dia dari inersia sama kekentalan. Inersia sama kekentalan Fv. Nah, ini yang ini angka Reynolds. Kita dapatnya angka Reynolds. Harapannya nanti angka Reynolds bentuknya akan jadi seperti ini. Kita punya F1 per Fv. F1 di sini inersia, bukan F1. F inersia rho V kuadrat L kuadrat. Viskositasnya adalah mu VL. Oke, kalau misalnya dicoret kita punya ini habis. Jadi kan punya dapatnya adalah VL jadi untuk rho per mu ini kan sama dengan viskositas ya, VL per V jadinya. Kalau dibalik VL per V. Sehingga rumusnya atau misalnya langsung sama kayak ini nggak perlu dibalik.
itu adalah rho VL per mu, gini kan. Oke, jadi kita bisa pakai model ini, kita bisa pakai model yang ini juga. Nah, seperti ini. Rho VL per mu untuk angka Reynolds ya. Rho VL per mu. Jadi rho VL per mu prototype, rho VL mu model untuk angka Reynolds. Angka mah ini berhubungan sama ini elastisitas. What is this? Elastisitas. Nah, yang ini. Bagian ini elastisitas. Adalah Fi per Fe. Fi per Fe inersianya adalah rho V kuadrat L kuadrat. Elastisitas adalah, where is elastisitas? L kuadrat. Kalau dicoret kita punya V kuadrat rho E seperti ini untuk mendapatkan angka mah. Angka mah adalah mu per c. Ini beda model, cuman nanti ketika udah dikonversi ke situ hasilnya sama sebenarnya. Kalau misalnya ini dikasih akar, bentuknya adalah MA, angka mah sama dengan V akar E per rho seperti ini. Jadi kalau misalnya dibandingkan antara prototipe sama model, V E rho prototipe, V E model. Di angka C ini compressibility force itu adalah akar E per P, akar E per rho. Itu compressibility. Oke, yang terakhir angka Weber di sini. Angka Weber itu lebih ke tegangan permukaan. Jadi Fi per Fst. Jadi angka Weber kuadrat Fi per Fst. Fi-nya adalah rho V kuadrat L kuadrat. Tegangan permukaan tadi adalah rho kali L. Kita punya V kuadrat V kuadrat gini, to per rho kali L. Sehingga untuk angka Weber di sini adalah V to per, kita cek angka Weber. Nah, seperti ini angka Weber. Sama di bagian ini sih sebenarnya. Nah, ketika nanti dibuat prototipe atau model, rumusnya adalah V to rho L prototype sama dengan V akar to per rho L model, seperti ini. Itu untuk angka Weber. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait kita bahas yang tadi, sebangun geometrik, sebangun kinematik, sebangun dinamik terkait gaya. Tadi ada gaya inersia, tekanan, berat, viskositas, elastis, tegangan permukaan. Dimana di gaya-gaya ini kita bisa mendapatkan angka tak berdimensi yang harusnya udah pernah yang kita kenal kemarin ya, ketika analisis dimensi, seperti angka Reynolds, angka Freud, angka Weber, angka Rossby, angka Mach, Euler, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari perbandingan antara gaya-gaya yang tadi kita analisis. Seperti angka Euler itu dari inersia sama tekanan, angka Freud dari inersia sama gravitasi, angka Reynolds inersia sama viskositas,
angka Mach inersia sama elastisitas, kalau angka Weber lebih ke inersia sama tegangan permukaan. Jadi dari kelima angka tak berdimensi ini adalah angka inersia atau gaya inersia itu sangat berpengaruh ke mereka semua. Gaya inersia. Okay, any questions maybe sebelum dilanjut? Kalau misalnya nggak ada, kita coba ke contoh soalnya aja. Jadi suatu model kapal dengan skala N100 mengalami tahanan 0,01. Kemudian apabila kecepatan kapal 6 meter per second, berapakah tahanan pada prototipe? Oke, caranya adalah kita cek di sini yang diketahui kan skalanya ya, N100 itu dimensinya, kita punya tahanan, lebih ke tekanan ya, lebih ke tekanan, tekanan, kita punya kecepatan. Jadi ini misalnya kalau misalnya kita belum tahu ini dipakai rumus apa ya, jadi kita cuma ada soal ini, kita nggak tahu kita pakai angka apa atau rumus yang seperti apa. Jadi kalau misalnya ada rumus soal seperti ini, di mana kita tahu kecepatan sama tekanan, berarti kita cek gaya atau sebangun dinamik tadi yang berhubungan dengan tekanan. Yang berhubungan sama tekanan adalah angka Euler di sini, Fi per Fp. That's why ini angka Euler. Kalau misalnya di sini kita nggak diketahui kan, kita pakai model apa untuk analisisnya. Angka Euler kita punya di sini P per rho, akar rho P per rho. Jadi kita punya V akar rho P per rho prototype sama dengan P akar rho P per rho model. Oke, di mana ini kan kita mau bikin prototype sama modelnya kan di tempat yang sama ya, fluidanya. Kita nggak dikasih tahu, misalnya biasanya kan prototype ada di kondisi sesungguhnya. Nah, untuk kapal ketika kita mau bikin modelnya kan kebanyakan di jenis fluida yang sama, sehingga rho prototype di sini, rho prototype sama dengan rho modelnya. Sehingga angka Euler-nya di sini adalah menjadi kita kuadratkan semua, VP kuadrat delta PP VM kuadrat delta PM, seperti ini. Atau misalnya kita jadiin perbandingan antara tekanan ya, kan kita nanti nyari tekanan ya, delta PP per delta PM sama dengan VP kuadrat per PM kuadrat. Oke, setelah itu dari sini kan kita punya rumus delta P di sini, delta P prototype, delta P model, VP kuadrat, VM model.
dimana kita punya rumus bahwa delta P dikalikan A itu sama dengan F atau gaya yang bekerja. Berarti Fp per Fm model delta P prototype dikalikan luas LP kuadrat delta P model dikalikan LM kuadrat sama dengan VP kuadrat kalikan FM kuadrat kali LP kuadrat per LM kuadrat. Jadi sebenarnya rumusnya itu kan ini ya, delta PM ini VP kuadrat VM. Nah, kita masukin di sini. Nah, ini kita dikalikan L kuadrat biar ini kita bisa dapat yang F ini. Jadi LP kuadrat per LM kuadrat, LP kuadrat per LM kuadrat. Kayak gitu. Oke, kemudian kita udah dapat ya. Kita kasih angka 1 di sini. Kita lanjut ke ini. Jadi selain angka Euler ya, di sini, kalau kita berhubungan sama aliran ketika di suatu permukaan air seperti itu, kita menggunakan angka Freud yang berhubungan sama gravitasi. Angka Freud. Kita punya angka Freud tadi adalah V per akar GL. V per akar GL prototype sama dengan V per akar GL model. Sehingga di sini kita punya, karena gravitasinya sama ya, gravitasi sama, G prototype sama dengan G model. Jadi kita punya VP per LP, VM per akar LM. Seperti ini. Atau VP kuadrat per VM kuadrat sama dengan LP per LM. Oke, ini kita jadiin nomor 2. Oke, di sini kan kita punya ini ya, VP kuadrat per FM kuadrat, gimana nilainya seperti ini. Dan hasilnya adalah LP per LM. LP per LM. Jadi kalau misalnya kita substitusi di sini, LP per LM dipindah ke sini kan berarti LP pangkat 3 per LM pangkat 3. Jadi kita substitusi persamaan 1 dan 2 dengan FP per FM sama dengan VP kuadrat ya, per FM kuadrat LP per LM dari sini. LP kuadrat per LM kuadrat. Nah, kemudian untuk VP kuadrat per FM kuadrat itu dapatnya adalah LP per LM. LP per LM, sehingga hasilnya adalah LP pangkat 3 per LM pangkat 3. Sehingga FP di sini adalah, ini kan NL pangkat 3 ya, dikalikan F model. Jadi ini adalah rasio dari L pangkat 3. Bentuk lain itu seperti ini. Jadi kalau misalnya LP per LM, kita bisa sebut sebagai NL. Kalau LP kuadrat per LM kuadrat, kita bisa sebut sebagai NL kuadrat. Kalau misalnya LP pangkat 3 per LM pangkat 3 adalah NL pangkat 3. Nah, di mana kita punya skalanya itu 100. Jadi skalanya itu 100, jadi FP sama dengan 100 pangkat 3 dikalikan FM. Tahanannya 0,01. 0,01. Jadi hasilnya adalah 10.000 kg force. Atau misalnya kalau misalnya kita pakai Newton, FP sama dengan 100 pangkat 3 kali 0,0981.
0,0981. Hasilnya adalah 9800 Newton atau 98,1 kilonewton. Oke, sehingga tahanan pada prototipe adalah bisa 10.000 kg force atau 98,1 kilonewton. Oke, sampai sini maybe any questions terkait step ngerjainnya untuk dapat tekanan tahanan pada prototipe dengan case seperti ini. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, maybe we can next. Apa ada contoh soal lain nggak? Reynolds fruit. Kita coba. Ada lagi nggak? Oke, tinggal 2 contoh soal yang akan kita bahas. Maybe kita coba habiskan aja ya. Oke, misalnya seperti ini, kita punya contoh lagi ya. Misalnya seperti ini, karakteristik kapal diprediksi dengan membuat model di dalam terowongan angin, panjang prototipe 350 meter, panjangnya itu 10 meter, viskositasnya di udara 1,25 kali di air, kecepatan di udara adalah di model 35 meter per second, derajat di udara dan airnya masing-masing 1,235 sama 1030, tahanan pada model 50 kg, hitung kecepatan dan tahanan pada prototipe. Jadi kita punya model kapal gitu ya, model kapal kayak gitu. Kita diminta untuk mengkonversi ke skala yang prototipenya, yang aslinya seperti apa kayak gitu, kecepatan sama tahanannya. Oke, jadi yang pertama kita skala model terlebih dahulu ya. Skala model itu kan kita punya N sama dengan L prototype model. Jadi untuk perbandingan itu biar gampang itu adalah kita yang paling atas atau pembilangnya itu adalah yang realnya prototype, yang bawah itu yang modelnya yang lebih kecil kayak gitu. Jadi misalnya tadi panjang prototipenya 350 ya, 350, modelnya adalah 10, berarti perbandingannya antara prototipe sama model adalah 35. Kemudian untuk viskositasnya, viskositas di model itu sama dengan 1,25 Vp kayak gitu. Oke, karena ini berhubungan sama angka Reynolds ya, viskositas. Udah ada viskositas berarti fix itu angka Reynolds. Angka Reynolds rumusnya sama kayak yang tadi kita bahas. Angka Reynolds kan VL per V model sama dengan VL per V prototype, dimana kita punya ini ya, apa namanya, kita pindah ruas kiri kanan kayak gitu. Kita punya VP di sini adalah VP per VM, viskositas LM per LP dikalikan VM. Oke, kita punya VP per VM di sini ada 1 per 1,25 dari perbandingan viskositas. LM per LP kita punya perbandingan di sini 10 banding 350. Kita punya kecepatan model ada 35. Sehingga ketika kita analisis bla 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 bla, kita dapat kecepatan prototipenya adalah
0,8 meter per detik. Itu kayak itu kecepatan. Untuk tahanan kita pakai yang ada tekanannya, angka tekanan, angka Euler. Angka Euler untuk tekanan. Berarti ada V, kemudian rho P per rho, ini prototype, V, rho P per rho, model. Kita kuadratkan semuanya, Vp kuadrat per Vm kuadrat sama dengan delta Pp, delta Pm, rho M, rho P. Oke, kemudian ini kedua ruas baik kiri maupun kanan sama kayak yang tadi itu. Ini kan dikali ini ya, ini mereka dikalikan LP per LM kuadrat, P kuadrat per LM kuadrat. Yang di sini kita juga kali L kuadrat juga, L kuadrat. Jadi ini Vp kuadrat per Vm kuadrat dikali, ini sama dengan delta Pp dikali delta Pm dikali. Saya kasih warna yang beda dulu aja. Nah ini Lp kuadrat per Lm kuadrat, ini Lp kuadrat per Lm kuadrat juga. Ini rho M per rho P kayak gini. Jadi dikalikan ini ya, sisi kiri sama sisi kanan, Lp kuadrat per Lm kuadrat dan seterusnya. Oke, karena F itu adalah delta P dikalikan A, tekanan ya, delta P kali L kuadrat. Kayak gini, sehingga kalau misalnya di VP Oke, delta P L kuadrat kan ini ya, delta P kali L kuadrat kan ini. Jadi ini adalah Fp kuadrat, ini Fm kuadrat. Oh, sorry, bukan ada kuadratnya, nggak ada kuadrat, Fp per Fm. Berarti Fp per Fm tinggal di sisi kiri sisi kanan gitu kan. Vp kuadrat per Vm kuadrat. Kemudian Lp per Lm ini kan rasio L kuadrat, NL kuadrat. Kemudian kita punya massa jenis, rho P per rho M dikalikan dengan Fm. Where is M? Fm. Oke, saya coba di slide yang lebih bersih dulu. Di Fp tadi, Fp per Fm sama dengan Vp kuadrat per Vm kuadrat dikalikan NL kuadrat. Kemudian kita pakai berat jenis. Jadi kan ini diketahuinya massa jenis ya. Kalau misalnya mau dibuat berat jenis kan berarti perbandingannya terbalik, sehingga kita bisa pakai gamma P per gamma M. Sehingga kita dapat Vp sama dengan Vp kuadrat per Fm kuadrat dikalikan NL kuadrat dikalikan gamma P gamma M dikalikan Fm. Kita ini punya hasilnya adalah 0,8 kuadrat 35 kuadrat, rasionya 35 kuadrat 1030 per 1,235. Karena ini ketahui tadi adalah berat jenis ya. Jadi tadi yang massa jenis diubah jadi berat jenis perbandingannya. Fm-nya tekanannya kali 50. Sehingga tekanan prototipenya adalah tahanannya 26688 kg force.
Oke, jadi dari sini untuk mendapat kecepatan kita butuh rumus tadi angka Euler, tahanan kita butuh angka Renault ya. Oh sorry, kebalik. Angka Renault yang kecepatan, tahanan yang angka Euler. Dan cara bedanya adalah tadi seperti yang kita bahas, kalau angka Euler kita berhubungan sama tekanan, Freud sama gravitasi, Reynolds sama kecepatan, viskositas, dan lain-lain, angka Mach elastisitas, Weber tegangan permukaan. Maybe any question untuk mendapatkan kecepatan sama tahanan kapal prototype? Sebenarnya cuma banding-bandingin aja sebenarnya angka-angkanya. Tinggal di apa ya istilahnya? Kalian sisi kiri, ruas kanan dengan variabel yang diketahui. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke soal yang terakhir, kita coba angka Freud. Jadi model sebuah spillway bendungan dengan skala 1:25. Jadi misalnya kita mau bikin ini ya, model bendungan kayak gitu, skalanya 1:25. Nah, kemudian debit rencana spillway itu sebesar 1000 meter kubik per second. Berapa debit yang disediakan dalam model? Yang kedua, berapa kecepatan prototipe yang setara dengan kecepatan 1,5 pada model di titik yang sama. Bentar. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita berhubungan sama spillway ya, spillway bendungan atau air kayak gitu, kita berhubungannya sama kenapa angka Freud? Karena udah ditulis ya angka Freud. Jadi kita udah pernah bahas ya masalah angka Freud, itu kan kebanyakan ada di aliran gitu kan, di aliran itu. Nah, ini kenapa kita perlu menganalisis pakai angka Freud. Wait. Bentar, ini bukan angka Freud, sorry. Bendungan itu bukan angka Freud. No, not angka Freud. It's about bentar. Freud Reynolds. Coba cek soalnya lagi ya. Model sebuah spillway bendungan dengan skala 1:25, debitnya spillway, kecepatan. Oke, kita berhubungan sama kecepatan. Kecepatan itu kita coba cek angka dimensi. Oke, karena kita yang ditanyakan itu kecepatan ya, kecepatan.
itu kita bisa apa ya istilahnya, bisa pakai dua fungsi sebenarnya, karena kan ada dua variabel yang bisa atau ada di situ variabel kecepatannya. Kita bisa pakai angka Reynolds, angka Freud. Tapi cuman tadi kenapa tadi ada mungkin mana yang perlu kita pilih antara angka Reynolds sama angka Freud. Nah, itu berhubungan sama data yang diketahui. Lebihnya sih seperti itu. Nah, dari sini, dari hasil soal yang tadi itu, kan dimintanya kan kecepatan ya. Jadi kita bisa milih antara Reynolds sama Freud. Cuman kalau misalnya dilihat dari datanya itu, ternyata dia lebih banyak atau lebih sesuai dengan angka Freud-nya. Lebih ke gravitasi. Jadi kita pakai angka Freud ini, V per akar GL. Jadi kita pakai angka Freud, di sini gaya angka Freud FG prototype sama dengan FR model. V akar GL prototype, V akar GL model. Oke, di mana kita punya rumus debit ya, rumus debitnya kan A dikalikan V kuadrat, atau kalau misalnya kita A dikalikan V, sehingga kalau kita misalnya nyari kecepatan di sini, V sama dengan Q per A atau Q per L kuadrat, kayak gini. Oke, sehingga kita bikin perbandingan di sini. QP per LP kuadrat sama dengan QM per LM kuadrat. Sehingga QM-nya sama dengan Q model. Q modelnya adalah LM per LP dikalikan dengan QP. N kuadrat dikalikan QP. Sehingga kita di sini punya perbandingannya kan 1:25 ya. 1:25. 1:25. QP-nya adalah tadi debitnya adalah 1000. Sehingga untuk QM, untuk debit yang di model adalah kita analisis debitnya adalah 0,32 meter kubik per second. Sedangkan untuk kecepatan prototype, kalau misalnya kecepatan di model 1,5, kita bisa pakai dari sini. Ini kan gravitasinya kan sama ya, gravitasi prototype sama dengan gravitasi model, sehingga bisa dicoret. Jadi V akar LP sama dengan V M akar LM. Jadi VP sama dengan VM LP per LM seperti ini. Sehingga VM sama dengan LP per LM setengah akar, di mana kecepatan untuk model tadi adalah prototype ada 1,5. Kecepatan di model 1,5 ya, 1,5. Untuk perbandingannya antara prototype sama model itu 25:1. Sehingga hasilnya adalah 7,5 meter per second. Oke, seperti itu. Jadi untuk soal yang ini, di mana kita punya model sebuah spillway bendungan dengan skala 1:25, kita dapat debitnya itu sebesar 1000 meter per second. Debit yang dimodel adalah kita pakai rumus Q sama dengan AV. Kemudian kita punya kecepatan adalah Q per A atau Q per L kuadrat. Terus kita jadi perbandingan QP per LP kuadrat sama dengan QM per LM kuadrat. Kita
pindah-pindah ruas kiri ruas kanan, akhirnya dapat perkalian seperti ini, tinggal masukin angkanya, kita dapat debitnya adalah sebesar 0,32. Jadi ketika di real life itu bendungannya itu punya debitnya 1000 meter per second. Tapi kalau kita mau buatnya skala laboratorium gitu ya, skala model, debitnya adalah 0,32 meter kubik per second. Kalau misalnya di prototype ditanyain ya berapa yang di lapangan misalnya, ketika di model kecepatannya untuk 1,5. Dari sini kita punya kecepatan yang di prototype adalah 7,5 meter second. 7,5 meter per detik kayak gini. Oke, any questions so far terkait similitude? Kayaknya contoh soalnya udah habis ya. Contoh soalnya tadi ada 3 terkait Euler, Reynolds sama Freud. Cuman kebanyakan nanti juga sama sih sebenarnya perbandingannya. Intinya adalah untuk istilahnya rumus utamanya kan di sini sebenarnya. Kita kalau misalnya udah tahu G inersia itu apa, tekanan, berat, viskositas, elastis, tekanan permukaan, kan kita udah dapat semuanya kan di sini rumus-rumusnya. Kemudian untuk keseimbangan dinamik, intinya inersianya itu di pembilang FI dan seterusnya. Untuk yang lain menjadi faktor penyebut seperti FP, tekanan, gravitasi, viskositas, elastis, tekanan permukaan. Jadi seperti ini tadi. Nah, baru kita masuk ke angka tak berdimensi. Angka tak berdimensi, kalau misalnya angka Euler itu dari inersia sama tekanan. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan terkait tahanan, tekanan, gaya dan lain sebagainya, kita bisa pakai angka Euler di sini. Perbandingannya pakai yang ini. Angka Freud kalau misalnya ada ditanyakan kecepatan atau misalnya ya kebanyakan sih kecepatan di sini. Kita pakai yang parameter ini. Kalau misalnya kita ditanyain seperti massa jenis, viskositas dan lain sebagainya, kita bisa pakai angka Reynolds. Elastisitas kita bisa pakai angka Mach di sini. Angka Weber kita bisa pakai ini kalau misalnya ditanyakan terkait tegangan permukaan dan lain-lain. Oke, jadi intinya adalah recognize sebenarnya kita mau analisisnya pakai apa kayak gitu. Dan itu lebih gampang kalau misalnya kita udah familiar terkait tahanan. Kalau tahanan berarti dia pakainya tekanan. Di angka Euler pasti ada kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kecepatan ya berarti kan dia lebih ke angka Freud atau angka Reynolds kayak gitu kan, tergantung nanti datanya seperti apa. Itu tinggal nanti kalau misalnya udah dapat angka yang digunakan itu seperti apa, tinggal diperbandingin aja, perbandingan antara ruas kiri ruas kanan. Udah buat rumus perbandingan seperti biasa, tinggal dimasukin angkanya berapa, kita dapat. Jadi intinya dari similitude itu adalah similitude itu kan prototype versus model. Jadi kalau misalnya di CAD itu kita cuma main skala aja sebenarnya. Kita main skala. Tapi kalau di AutoCAD kan kita skalanya lebih ke dimensi L doang kan, panjang doang. Panjang, lebar kayak gitu. Tapi kalau di similitude, di variabel-variabel banyak, itu kan kita punya variabel M, L, T gitu kan. Yang ini akan berhubungan banyak sama AS dimensi. Jadi misalnya di prototipe bendungan yang di lapangan kayak gitu, itu debitnya sekian. Ketika model di lab berapa debitnya? Kalau kecepatan di lapangan sekian, kalau di model berapa debitnya kayak gitu. Jadi intinya adalah kita mau mengetahui perbandingan antara prototipe sama model gitu aja di sebuah fenomena. Itu inti dari similitude atau physical modeling. Physical modeling, model fisik. Oke, sepertinya itu aja ya. Jadi perbandingan antara prototipe sama model. Maybe any questions? Karena saya pikir udah ini yang kita diskusikan hari ini.